Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang diagram Porbey. Mungkin untuk beberapa mahasiswa masih ingat bahwa diagram Porbey ini pernah sedikit dibahas di mata kuliah termodinamika. Di mata kuliah korosi dan proteksi ini saya akan bahas kembali tentang diagram Porbey, apa aja yang ada di diagram Porbey, cara bikinnya seperti apa, dan perannya terhadap korosi dan proteksi itu seperti apa. Diagram Porbey ini merupakan diagram potensial dan pH yang disebut diagram Porbey. Itu ditemukan oleh penemunya bernama Porbey pada tahun 1963. Beliau merupakan saintis korosi dan elektrokemis yang menemukan diagram Porbey ini. Nah, apa aja sih yang ada di diagram Porbey? Yang pertama itu ada kestabilan dari logam itu tergantung dari lingkungannya. Terus diagram Porbey ini merupakan diagram dari potensial pH. Makanya beberapa orang juga menyebutnya adalah diagram pH. Terus diagram ini menunjukkan kesetimbangan termodinamika dari logam, dari ion-ionnya, dari hidroksida atau oksida pada aqueous solution berdasarkan suhu yang sama. Nah, di diagram ini ada batas daerah kestabilan logam, ada kestabilan ion, kestabilan hidroksida atau oksida yang merupakan kesetimbangan, dan merupakan itu adalah garis kesetimbangannya. Jadi nanti ada garis-garis yang memisahkan atau batas-batas yang memisahkan, itu merupakan batas dari kesetimbangan dari masing-masing antara logam, ion, hidroksida atau oksida. Dan tapi diagram Porbey ini tidak menunjukkan reaksi kinetika. Jadi dia hanya menunjukkan termodinamikanya saja. Nah, pada diagram Porbey itu ada 3 garis. Ada horizontal line, ada vertical line, sama slope line. Untuk horizontal line itu tergantung hanya kepada potensialnya saja. Untuk vertical line itu bergantung pada pH-nya saja. Untuk slope line atau garis miring itu bergantung pada kesetimbangan antara pH dan potensial. Nanti kita lihat bagaimana contoh konstruksi atau membuat diagram Porbey ini. Nah, untuk membuat diagram Porbey kita harus tahu dan harus ingat lagi persamaan Nernst, di mana delta G sama dengan, maaf di sini harusnya delta G0 ya, mungkin terhapus. Jadi di sini adalah delta G sama dengan delta G0 RT ln K. Delta G juga bisa kita tulis menjadi min ZF delta E. Delta G0 sama dengan min ZF delta E0. Kalau kita ganti delta E atau delta potensial sama dengan delta E0 RT per ZF ln K. Jika ln ini kita ubah jadi log, akan muncul nilai 2,303. Terus untuk K sendiri itu adalah konstanta dari aktivitas yang tereduksi per aktivitas yang teroksidasi. Nah, ini saya bikin contoh diagram Porbey dari air, di mana kesetimbangan reaksi dari air itu ada oksidasi dan reduksi. Nah, untuk reaksi oksidasinya adalah 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2, di mana nilai potensialnya adalah 0 volt. Untuk reaksi reduksinya O2 plus 4H+ plus 4 elektron menjadi 2H2O. Nilai potensialnya adalah 1,229 volt. Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat atau membuat diagram Porbey dari air ini. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya bahwa 2H+ plus 2 elektron menjadi H2 dengan potensialnya 0. Nah, kita tulis ke persamaan yang tadi bahwa E sama dengan N0 plus RT
per NF ln H plus pangkat 2. Oke. Karena ini ada koefisiennya 2 di sini menjadi pangkat, ln-nya diubah menjadi log, maka di sini akan muncul 2,303. Jadi nilainya sama dengan R-nya 8,314, T-nya 298. Kenapa? Karena diagram Porbey ini memang biasanya dikonstruksikan pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Maka T yang kita pakai adalah 298. 2-nya ini kalau log itu bisa menjadi pengali per 2 ini adalah elektron yang terlibat sebanyak 2 dikali F-nya 96500 log H. Kita hitung akan menghasilkan E sama dengan E0 min 0,0513 pH. Oke, semoga mengerti sampai sini ya. Oke, saya lanjutkan. Yang tadi sebelumnya itu adalah untuk reaksi oksidasinya. Sekarang yang reaksi reduksi dengan reaksi O2 plus 4H plus 4 elektron menjadi 2H2O dengan potensial 1,229 sama seperti tadi. Untuk menghitung potensialnya E sama dengan N0 2,303 RT plus NF. Oh ya, tadi kan di rumus sebelumnya Z ya. Kita bisa menuliskan Z atau F itu sama Z atau N itu sama aja. Itu adalah jumlah elektron yang terlibat pada suatu reaksi tersebut. Ini 2,303, R-nya 8,314, T-nya 298 per elektron yang terlibat ada 4 dikali 96500. 4-nya ini jadi pengali di log H-nya. Ini log PO2. Hasilnya adalah E sama dengan N0 min 0,05912 pH. Kita jadi punya dua rumus, yang tadi adalah E sama dengan N0 min 0,0513 pH, yang satu lagi adalah E sama dengan N0 min 0,05912 pH. Nah, saya udah coba di sini menggunakan Microsoft Excel. Kalian tinggal tulis pH-nya pengen berapa. Saya coba dari 0 sampai 14 karena memang nilai pH biasanya 0 sampai 14. Untuk persamaan yang ini tadi ada persamaannya, dimasukkan nilainya seperti ini. Untuk persamaan yang kedua juga dimasukkan nilainya, dapat tabel seperti ini. Setelah dapat tabel, saya konstruksikan diagramnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk H plus menjadi H2O, yang biru H plus menjadi H2. Nah, dari diagram Porbey air ini ada 3 daerah. Yang pertama, daerah sini itu adalah daerah oksigen yang stabil. Daerah sini adalah air yang stabil. Daerah sini adalah H2 yang stabil. Nah, pada diagram Porbey itu ada beberapa region atau daerah. Yang pertama adalah daerah immunity. Daerah imun ini memungkinkan korosi kemungkinan tidak terjadi karena aktivitas dari Fe2 plusnya itu sangat kecil, sekitar 10 pangkat min 10. Jadi pada daerah imun ini kemungkinan korosi itu tidak terjadi. Dan di daerah imun ini biasanya adalah daerah logamnya sendiri. Jadi misalnya saya membuat ini adalah diagram Porbey Fe, ini adalah untuk daerah Fe-nya. Yang kedua adalah daerah korosi, itu memang daerah tempat terjadinya korosi. Jadi jika kita mencari berapa sih potensial sama pH-nya agar tidak terjadi korosi, berarti kita hindari daerah ini karena ini adalah daerah yang sangat memungkinkan terjadinya korosi. Yang ketiga ada daerah pasivasi. Itu merupakan daerah metal oksida yang kemungkinan juga tidak akan terkorosi karena terbentuk lapisan oksida dari logamnya. Lapisan oksidanya ini sangat melekat, jadi
lapisan oksida yang terbentuk di lapisan itu melindungi logamnya sendiri sehingga dapat mengurangi proses terjadinya korosi. Jadi di sini terbentuk lapisan pada daerah fasi-fasi ini, yaitu terbentuk lapisan oksida pada permukaan logamnya. Daerah ini biasanya adalah oksida dari logamnya itu sendiri. Misalnya kalau Fe itu contohnya misalnya ada daerah Fe23 atau Fe34. Nah, setelah tadi saya membuat diagram Pourbaix air, saya akan coba buat diagram Pourbaix Fe. Tapi ini hanya contoh, saya hanya bikin 3 garis saja. Jadi misalnya untuk garis 1 itu perubahan dari Fe3 plus E menjadi Fe2 plus, rumusnya ini dengan persamaan seperti tadi, E sama dengan N0 RT per NF ln aktivitas dari ionnya, kalau di sini ionnya. Nah, nilai dari N0 untuk reaksi ini adalah 0,077 volt. Nah, karena aktivitas ion Fe-nya itu 10⁻⁶, jadi 10⁻⁶, ini juga 10⁻⁶. Nah, di akhir itu akan mendapatkan hasil bahwa E sama dengan 0,77 volt. Ini untuk yang reaksi kedua, misalnya perubahan dari Fe2O3 menjadi Fe2 plus sama seperti tadi, dengan kita samakan bahwa aktivitas dari ion logamnya itu adalah 10⁻⁶. Nah, nilai 0,73 ini adalah nilai potensial dari reaksi ini, itu sama 0,73, dan seterusnya itu akan mendapatkan rumus seperti ini. Yang ketiga adalah garis Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Dengan rumus sama seperti tadi, kalian bisa mendapatkan hasil bahwa, nah ini kalau Fe2 plus menjadi Fe nilainya adalah plus 0,62 volt. Tapi karena saya mau melihat perubahan dari Fe menjadi Fe2 plus, maka potensialnya menjadi negatif karena reaksinya berkebalikan. Ini menjadi min 0,62 volt. Nah, dari 3 reaksi yang tadi sudah saya sampaikan, itu menghasilkan 3 data. Mohon maaf, saya lupa nulis di sini adalah pH-nya, di sini adalah potensialnya atau voltasenya. Sama seperti tadi, saya pakai pH-nya sampai 14, ini juga sama. Nah, dari hasil itu saya mendapatkan pertama itu garis Fe2O3 menjadi Fe2 plus, itu garis miring karena di sana ada persamaan antara pH dan potensialnya. Untuk Fe2O3 menjadi Fe2 plus, garisnya yang ini. Untuk Fe3 plus menjadi Fe2 plus, itu darahnya ini. Dan Fe2 plus menjadi Fe, darahnya ini. Nah, setelah kita punya 3 garis, misalnya yang bawah ya, yang abu-abu ini adalah perubahan dari Fe2 plus menjadi Fe. Jika ingat tadi ada daerah imun, itu adalah logamnya sendiri, bahwa Fe itu akan berada di bawahnya, Fe2 plus akan di atasnya. Terus ini garis miring antara Fe2O3 menjadi Fe2 plus, karena ini adalah daerah Fe2 plus, sehingga Fe2O3 itu daerahnya di sini. Untuk Fe3 plus, nah ini untuk Fe3 plus dan Fe2 plus, Fe3 plus ada berada di daerah sini. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini hanya contoh karena
Detailnya itu garisnya sebenarnya ada banyak. Nah, kurang lebih garisnya itu ada seperti ini. Tadi kita sudah dapatkan darah Fe ya, darah Fe2+ sama Fe23. Tadi Fe3+ di atasnya. Nah, itu sebenarnya masih ada garis tambahan untuk pemisahan antara Fe23 sama Fe3O4, antara FeOH plus menjadi FeOH 2 kali. Jadi itu masih ada beberapa titik. Nah, saya ada 2 pertanyaan di sini untuk tugas. Yang pertama, ini untuk diagram Fe. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Dari diagram Porbey Fe ini, kalian bisa baca dan dijawab pertanyaannya. Yang kedua, nah ini ada data standar potensial pada 25 derajat Celcius, misal Zn. Kalian lihat reaksi Zn di sini min 0,76. Saya kasih contoh aja yang A1 ya, min 0,76, misal sekitar di sini pH-nya 2. Nah, nanti kalian ambil titiknya itu, yang ditanyakan adalah stabilnya di mana? Dia di oksigen kah, di H2O kah, apa di hidrogen? Oke, baik, itu saja pemaparan saya tentang diagram Porbey hari ini. Semoga yang saya sampaikan cukup kalian mengerti. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.